Oke, selamat siang. Selamat siang. Saya mau berkenalan dengan saudari, boleh? Boleh. Nah, kalau boleh tahu namanya siapa? Nama saya Emilia. Oh, saudari Emilia. Eh, Salam kenal, saya Rizky Barus. Saat ini saya memiliki tugas dari mata kuliah misiologi dari seorang dosen, Ibu Nosita Brutarigan. Saat ini saya ingin bertanya kepada saudari Emilia. Izinkan saya bertanya. Saya ingin bertanya, kita tahu bahwa setiap manusia pasti diperhadapkan dengan yang namanya kematian. Benar? Ya, Jadi, benar. biasa kematian itu tidak berbicara tentang usia karena banyak masih balita, masih bayi, banyak anak muda sudah dipanggil oleh Tuhan, bukan berbicara tentang harus sudah tua baru dipanggil Tuhan. Jadi saat ini walaupun saudari masih muda, izinkan saya bertanya. Sebelumnya saya mohon maaf jikalau Tuhan izinkan, bukan saya doakan ya, mungkin hari ini atau besok saudari Emilia dipanggil oleh Tuhan, contohnya meninggal dunia. Apakah saudara percaya kalau saudara masuk ke dalam kerajaan sorga? Iya, saya percaya. Ya, mungkin ya saudara percaya. Saya mau bertanya, jikalau setelah saudara percaya, saudara diperhadapkan dengan Tuhan di pintu surga. Tuhan bertanya, Emilia, apa sih alasan saya membuat saudara Emilia layak masuk ke dalam surgaku? Tuhan tanya, apa saudara jawab? Karena perbuatan baik yang saya lakukan di dunia. Seberapa baik emang saudara ketika ada di dunia? Dengan segala kemampuan aku, saya berbuat baik kepada setiap orang yang saya bantu gitu. Saya bisa membantu orang kepada setiap orang yang membutuhkan aku gitu. Dan melakukan kebenaran firman Tuhan dan mengikuti kebaktian ibadah. Yakin memang kalau selama hidup Emilia tidak pernah melakukan satu kali aja dosa di bumi? Sebenarnya sih pernah juga. Ya itu, makanya tadi saya katakan, karena kalau kita berbicara tentang surga, tentang Allah, itu berbicara tentang kekudusan 100%, nggak ada setitik pun dosa di sana. Jadi ketika kita datang ke surga dengan 1000 juta mungkin kebaikan, tetapi kalau ada satu kesalahan, kita nggak layak lagi, karena kita sudah ada bercampur dengan dosa. Sedangkan di sana tidak ada yang namanya dosa sama sekali. Jadi saya buat sebuah perumpamaan. Kita mau membuat adonan roti, kita akan membeli 10 telur. Itu adalah syarat untuk membuat roti tersebut. Kita akan masukkan ke dalam adonan, kita pecahkan 9 telur, dan telur itu baik. Tetapi ketika kita memecahkan telur yang ke-10 busuk, dan sudah terlanjur bahwa semua sudah menjadi busuk karena satu yang busuk. Jadi nggak mungkin lagi kita melanjutkan adonan itu karena baunya sudah nggak bisa lagi kita untuk melanjutkan. Demikian juga kehidupan kita dengan dosa. Kita mungkin sering beribadah, kita mungkin sering berbuat baik, mengasihi orang, kita sering mungkin membagikan pakaian, makanan mungkin. Tetapi ketika sekali saja mungkin ketika mungkin mood kita lemah, kita nggak mau beribadah, ketika kita bermasalah, kita menyalahkan Tuhan, kita kan udah berdosa. Jadi kita nggak layak lagi di hadapan Tuhan. Nah, saudari Emilia, saya mau berkata, saat ini saya mau membawa kabar baik bahwa manusia itu diselamatkan hanya karena iman. Kalau nanti saudari Emilia boleh bawa Alkitab ya, coba buka dulu Galatia 5. Galatia pasal ya, maaf salah ayatnya, coba buka di dalam Roma 3 ayat 28. Saudara boleh baca. Roma 3 ayat yang ke-28, demikian firman Tuhan. Karena kami yakin bahwa manusia dibenarkan karena iman dan bukan karena ia melakukan hukum Taurat. Itu dijelaskan bahwa
Memang karena kita manusia dibenarkan karena iman kita, bukan karena melakukan 10 hukum Taurat, karena memang hanya Yesus yang dapat menggenapi hukum Taurat. Jadi saat ini saya mau membawa kabar baik bagi saudari Emilia, bahwa kita layak masuk ke dalam kerajaan sorga bukan karena perbuatan baik kita, tetapi di mana ketika kita mengaku bahwa Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat, bahwa kita percaya bahwa 2000 tahun yang lalu ketika Yesus mati di kayu salib telah menebus setiap dosa kita, disitulah kita akan diselamatkan. Satu ayat lagi penutup, Roma 10 ayat 9, bisa saudari baca, Roma 10 ayat 9. Roma 10 ayat yang ke-9, demikian firman Tuhan. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia di antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Di sana jelas dikatakan bahwa kata-kata terakhir, bahwa ketika kita mengaku dengan mulut kita bahwa Yesus adalah Tuhan dan Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, bahwa itu aja kita lakukan, kita sudah diselamatkan. Jadi jelas bukan karena setiap perbuatan baik kita. Jadi mulai sekarang percaya, ketika kita sudah percaya kepada Yesus, maka itu buah dari itu akan kita dituntun untuk berbuat baik. Itulah 9 buah roh: kasih, sukacita, damai sejahtera, sampai penguasaan diri. Jadi saudari Emilia, saya mau katakan, ingatkan bahwa sebagai kita orang percaya, kita bukan dibenarkan karena berbuat baik, tetapi ketika kita percaya, kita akan dituntut untuk berbuat baik. Jadi ini yang menjadi harapan saya buat saudari Emilia. Mari percaya sungguh-sungguh sama Tuhan, bahwa Yesus satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat, maka kita akan menjadi pribadi yang diselamatkan. Jadi izinkan saya untuk berdoa supaya kita sama-sama percaya bahwa Yesus Kristus satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Jadi izinkan saya berdoa buat saudara Emilia, tandanya bahwa saudara bukan yakin karena masuk surga karena berbuat baik, tetapi hanya karena percaya. Kita berdoa sebentar, kita akan berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur buat siang hari ini hamba-Mu sudah menyampaikan kabar baik kepada saudari Emilia. Biarlah Bapa yang baik, apa yang sudah kami perbincangkan boleh menyenangkan hati Tuhan. Saat ini hamba berdoa Tuhan, di mana saudari Emilia sudah percaya, sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bahkan mungkin tadi dia Tuhan menganggap bahwa bisa masuk ke dalam kerajaan Allah hanya dengan karena perbuatan baik, tetapi saat ini dia sudah mengerti Tuhan bahwa bukan hanya dengan perbuatan baik, tetapi satu-satunya manusia boleh diselamatkan hanya karena iman percaya kepada Yesus Kristus Tuhan sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Percaya bahwa Yesus sudah menembus dosa di kayu salib, bahwa ketika percaya segala dosa akan dihapuskan dan terus akan dituntut untuk berbuat baik, dan iman bisa menjamin suatu saat ketika kami mati, kami percaya surga sudah menjadi bagian kami. Terima kasih Bapa, kami bersyukur. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. 8 menit.